Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an takuna minal muhtadin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Firilo anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tahratan anil lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan yang tiada hentinya kita ucapkan setiap saat, setiap waktu atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan kesempatan. Di antaranya adalah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada detik-detik terakhir ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah shaumur Ramadan dan juga qiyamul lail beserta ibadah-ibadah yang lainnya. Karena mohon maaf tidak sedikit dari saudara-saudari kita yang di pertengahan jalan, boleh jadi 10 pertama atau 15 pertama atau di pertengahan Ramadan, sedang nikmat-nikmatnya melaksanakan ibadah saum, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lama di kampung saya ada 4 orang. Tetangga saya di Jatipulo ada 2 orang. Geser sedikit di Tomang ada 4 orang juga. Tapi kita bersyukur sampai detik ini masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, yang mudah-mudahan kita berharap dengan rasa syukur ini Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua, berupa panjang umur, dipertemukannya kembali kita di bulan suci Ramadan tahun depan, karena kita masih merasa dosa, karena kita masih merasa banyak salah, karena kita masih merasa banyak kotoran-kotoran yang menempel di dalam jasad dan ruh kita. Makanya kita berharap mudah-mudahan ya Allah, ini Ramadan tinggal 3 hari 2 hari lagi ke depan, mudah-mudahan saya dipanjangin lagi umurnya. Sampaikan saya kembali di Ramadan yang akan datang, sampai saatnya ketika saya dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan bekal-bekal kita, ruh dan jasad kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita yang terus istiqamah menjalankan syariat agamanya, menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya.
Kita berharap mudah-mudahan ya Allah kita semua mendapatkan syafaatul udmahnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini dan mulia ini, izinkan saya menyampaikan satu wasiat kultum yang bertemakan tentang fungsi zakat fitrah bagi orang yang beriman. Sebelumnya saya mau tanya ini, Bapak Ibu udah semua bayar zakat fitrah? Ada yang belum? Ya, saya juga belum ini. Ya, kalau belum buru-buru. Kenapa saya bilang buru-buru? Satu, tidak ada yang dinamakan zakat fitrah kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Selepas Ramadan bukan zakat namanya, tapi sedekah. Maka kalau dianalogikan, kalau kita pikirkan, zakat fitrah itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tidak untuk membantu secara totalitas, tidak untuk membanggakan atau memajukan atau menghidupkan orang miskin menjadi kaya, tidak. Tapi zakat fitrah itu adalah sedekah wajibah bagi seorang muslim yang beriman, yang berusaha membangun keislamannya dalam diri. Makanya di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah kita pasti mendengar dan mungkin hafal. Rasulullah bersabda, bunyal Islam ala khams. Didirikannya keislaman seseorang itu atas 5 pondasi perkara. Jadi kalau kita ingin menjadi orang Islam dalam diri kita, bukan Islam yang dibilang agama, tapi keislaman di dalam diri kita, karena ada ayat yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau sekali-kali mati kecuali di dalam diri kita ada Islam. Bagaimana caranya? Dirikan Islam dengan 5 perkara. Siapapun manusianya, mau dilahirkan dari orang tua yang Yahudi, atau orang tua yang Nasrani, atau orang tua yang tidak punya agama, kalau dia ingin membangun Islam di dalam dirinya, harus ada 5 pondasi. Apa pondasinya? Syahadatun an la ilaha illallah. Dia harus bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dirikan itu. Makanya kita selalu mendirikan itu dan membunyikan lafaz itu dalam solat kita setiap akhir dalam tasyahud, baik awal maupun akhir itu. Maka syahadat ini akan berkaitan nempel dengan yang kedua, solat. Ya, jadi kalau orang syahadat tidak cukup kalau nggak solat. Jadi bagi siapa yang membangun dirinya dalam keislaman, maka syarat kedua harus dirikan yang namanya pondasi sholat. Saya yakin semua jamaah muhajirin semua rajin sholatnya. Kelihatan muka-mukanya bercahaya, pantulan dari cahaya lampu di tengah itu. Yang ketiga, zakat. Nah, siapa yang ingin membangun keislaman di dalam diri, dia harus membangun pondasi ketiga, yaitu zakat. Nah, zakat ini seluruh ulama fuqaha, ulama fikih macam-macam mendefinisikan. Namun disimpulkan ada 2 macam zakat. Ada zakat amwal, ada zakat abdan. Zakat amwal itu adalah zakat yang berkaitan dengan harta kita di luar diri. Tapi kalau zakat abdan itu zakat yang berkaitan dengan diri kita. Maksudnya apa? Zakat secara bahasa itu artinya pembersih. Di dalam kamus Munawir, zakat bisa diartikan pengembang. Jadi kalau kita zakat berarti kita membersihkan. Apa? Zakat amwal, bersihkan harta. Zakat abdan, bersihkan badan. Zakat amwal, pengembangan.
harta. Zakat abdan, pengembangan diri. Jadi kalau kita mau berkembang harta kita, zakat mal. Kalau kita ingin berkembang diri kita, zakat abdan. Maka dari itu yang ketiga pondasinya harus didirikan, yakni zakat. Yang keempat, shaum Ramadan. Kebalik, maaf. Yang ketiga shaum Ramadan, yang keempat zakat, yang kelima haji ila baiti man istata'a ilaihi sabil. Maka dari itu kaitannya dengan tema yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kenapa kita ini diminta untuk bayar zakat fitrah yang secara logika ketika kita bayar dengan satu sok 2,5 kilo 3,5 liter, kalau diduitkan 50.000 satu jiwa, dikalikan beberapa jiwa di keluarga kita, apakah dari zakat itu bisa membantu orang yang miskin? 50.000. Kalau mungkin zakat mal bisa jadi, karena zakat mal itu ada nisab, Pak. Zakat mal biasanya nisabnya 1 tahun, ukuran 85 gram. Kalau di total, kalau harga emas 1 juta sekian, itu sekitar 90 sampai 100 juta. Jadi kalau kita punya uang di bank, di deposito 100 sampai 500 juta, itu zakat mal wajib. Kalau sudah nisab 1 tahun. Kalau dihitung zakat malnya si nisab, ketika kita punya uang 100 juta pun, itu baru 2.500.000. Orang miskin, apalagi orang gorim yang punya utang, utangnya miliaran misalnya, apakah dengan 50.000 bisa membantu? Secara logika enggak. Tapi untuk apa zakat fitrah ini? Kenapa Nabi mewajibkan? Di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Ibnu Abbas, meriwayatkan kenapa sih Rasulullah mewajibkan furidu ani Rasulullah SAW zakat al-fitri. Ternyata ada 2, Pak, dalam hadis. Ini riwayat Al-Baihaqi dan Tabrani. Kata Nabi, tohratan lis-shaimi minal lagwi war rapas. Agar zakat fitrah ini yang dibayarkan oleh setiap jiwa, setiap orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, tohrotan, menjadi penyuci, pembersih, lis-shaimi, bagi orang yang saum, fil lagwi war rapas, daripada perkara yang sia-sia. Ya, namanya manusia, Pak, Ibu. Saya juga kadang-kadang kita kejebak sama hadis. Kata Nabi, ada hadisnya, naumus shaim ibadah. Setiap hari tidur aja, ya kan? Akhirnya yang tadinya baca Quran nggak baca Quran, yang tadinya itikaf nggak itikaf, sia. Tapi itu bisa disucikan, bisa dibersihkan lewat mana? Disempurnakan lewat zakat fitrah, tohrotan lis-shaimi minal lagwi war rapas. Lagi puasa tetap kerja kita, nggak sengaja, yang namanya lisan yanfudhu ma la tanfuzul ibar. Ini lidah ini bisa nusuk apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Ngomong sembarangan, berucap sembarangan, nggak sadar jadi kotor. Padahal lagi dibakar semua. Ramadan artinya pembakaran. Diri kita lagi dibakar, ditempah sebagaimana emas, agar terpisah mana emas mana perak. Dan ketika sudah dipisahkan harus dicuci. Makanya tohratan lis-shaimi, agar semua aktivitas kita, walaupun kita puasa, sadar kita manusia yang kurang, tempatnya salah, tempatnya dosa, al-insan mahalul khata wan nisyan, maka kita diwajibkan bayar zakat. Tuh kata Nabi, yang pertama. Yang kedua, tu'matan lil masakin. Tu'mah artinya memberikan makan kepada fakir miskin di hari raya. Tok. Apa tok, Bang? Titik. Hanya di hari raya. Agar setiap orang Islam, baik yang miskin, yang kaya, yang setengah kaya, atau yang miskin kurang sedikit lagi miskin, hari tasyrik dia tidak sedih, dia gembira. Di hari raya dia gembira. Semuanya tidak ada yang sedih. Makanya kita diwajibkan untuk memberikan zakat fitrah. Sebagaimana bahan pokok makanan yang terdapat di lingkungan kita. Karena kebetulan kita tinggal di Indonesia, bahan pokoknya kita beras, makanya kita pakai beras.
Makanya sebenarnya makan itu nggak usah pakai lauk, Pak. Pakai beras aja udah cukup. Ya, besok-besok kita bikin zakat fitrah pakai beras sama daging ya. Ya, cuman bid'ah katanya. Kenapa? Karena nggak ada anjuran dari Nabi. Kenapa? Nabi ngajurin pakai kut. Kut itu bahan-bahan pokok yang ada di tempat tinggal kita. Itu alasan yang kedua. Namun di dalam Quran lebih luas lagi. Makanya di dalam kultum saya ini saya akan membawakan minimal 5. 2 dari Nabi, 3 dari Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi yang pertama sudah kita jelaskan 2 tujuan kita zakat fitrah. Yang pertama tohratan lis-shaim, membersihkan bagi seorang yang berpuasa fil lagwi warrapas. Dalam keseharian puasa dia mengucapkan kata-kata kotor, perbuatan keji. Dan yang kedua tu'matan lil masakin. Yang ketiga, di dalam Al-Qur'an kata zakat ini selalu bersandingan dengan orang sholat, Pak. Jarang zakat ini bersandingan dengan puasa. Katakanlah surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang selalu mendirikan sholat dengan istiqamah dan juga menjalankan, laksanakan ibadah zakat, mengeluarkan zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, zakat abdan atau zakat amwal, lahum ajruhum, maka baginya itu pahala yang terus mengalir, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dia tidak akan pernah rasa takut dan juga tidak ada pernah rasa sedih. Terus setiap ayat yang berkaitan dengan zakat pasti berkaitan dengan sholat. Ada apa pertanyaannya? Ternyata yang kedua ini, zakat ini adalah sebagai salah satu wasilah kita untuk membersihkan segala dosa dan kotoran hati kita. Kenapa? Coba cek, jujur. Sholat Isya tadi saja saya, ya mungkin yang lain ada ya. Ketika Allahu Akbar, Al-Fatihah, mulut baca Al-Fatihah, hati baca Al-Fatihah, pikiran kemana-mana. Berarti ada masih yang kotor itu di pikiran saya. Astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ibadah, semua yang kita lakukan itu harus sinkron tiga-tiganya. Mulut berucap, hati berucap, pikiran juga berucap. Tuh. Kenapa kok pikiran melayang-layang? Kotor, Pak. Oh, berarti hati saya ada yang kotor. Dari mana taunya? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau pikiran kita itu tidak melayang, itu pasti di dalam hati kita itu rasanya tenang. La khaufun wala yahzanun. Tidak ada takut, tidak ada tegih. Ternyata rasa takut itu berkaitan tentang masa lalu. Ya Allah, masa lalu saya dulu jarang sholat, bolong-bolong. Ya Allah, masa lalu saya banyak bohong. Ya Allah, masa lalu saya banyak nyakitin orang. Terus takut. Yahzanun berkaitan dengan masa depan. Ya Allah, gimana nasib saya nanti di akhirat ini? Sedangkan saya baru ibadah puasa full, ibadah qiyamul lail baru tahun ini. Cuman saya nggak tahu saya nanti kalau mati masuk surga atau neraka. Sedih dia. Ya Allah, tahun ini saya ekonomi lagi diuji. Pengen rasanya kasih yatim, pengen rasanya kasih orang tua, pengen rasanya kasih semua kakak-kakak. Tapi nggak bisa, ya Allah, gimana nanti saya, amal saya kok nggak ada. Sedih. Padahal di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat keempat, ulai alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri orang yang bertakwa adalah dia beriman, dia yakin apa yang diturunkan kepadanya sebelum
yang lalu atau yang sudah atau yang akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, kalau kita yakin beriman, hati ini bersih, pikiran ini bersih, tidak ada khauf, tidak ada rasa sedih, kita lepaskan semua kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. La haula, apa arti la haula? La haula an natruka bi ma'siyatillah. Ya Allah, saya tidak mampu untuk menahan, mencegah perbuatan keji kecuali Engkau berikan kemampuan. Sehingga istighfar, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya lemah. Dulu-dulu saya nggak bisa beribadah karena saya nggak diberikan kemampuan kepadamu ya Allah. Apalah daya saya? Minta kepada Allah daya upaya untuk kita mencegah daripada keburukan. Wala quwata illa billah, dan saya tidak ada kekuatan ya Allah untuk mendapatkan ganjaran hadiah, baik itu berupa surga, kehidupan yang nikmat pada akhirat, kecuali Engkau berikan kemampuannya. Enak ya Allah ngelihat orang yang rajin ibadahnya, khusyuk salatnya, kok saya nggak bisa khusyuk. La haula wala quwata illa billah. Maka di dalam Al-Quran yang ketiga, zakat fitrah mengajarkan kita untuk membersihkan hati seseorang beriman agar segala aktivitas ibadah, baik mulut yang diucapkan sinkron dengan hati yang berucap, dan juga pikiran yang berjalan sampai bersih. Kalau sudah bersih, kita akan insya Allah kembali ke fitrah. Makanya dimasukkan ke dalam Idul Fitri. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kok diwajibkan zakat fitrah? Padahal secara logis itu tidak bisa membantu secara maksimal orang miskin. Ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu statement di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, yang potongan ayatnya likaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, yang artinya agar harta-harta itu tidak hanya berputar hanya pada orang kaya saja di antara kalian. Oh, ternyata Islam luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan inna din indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling baik adalah Islam. Kenapa? Quran mengajarkan kesetaraan sosial. Tuh, zakat ini baik yang miskin ataupun yang kaya wajib Pak ngeluarin. Kenapa? Karena cuma 3,5 liter. Nanti yang miskin kembali lagi kepada mereka, dibagi lagi. Tujuannya apa? Agar semua orang muslim itu merasakan kenikmatan yang sama. Orang yang kaya punya zakat mal sampai nisab, kemudian dikeluarkan, punya uang di deposito 1 miliar, keluarlah zakat sekitar 20 jutaan, diberikan beasiswa kepada orang yang sekolah fi sabilillah. Kenapa? Mungkin orang yang dilahirkan, ditakdirkan dalam perut ibu sang miskin, itu rizkinya dititipkan sama orang yang kaya. Makanya orang yang beriman itu yakin wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dia yakin ketika dia banyak rizki, dia punya hak rizki itu dari orang yang dinafkahin dan orang yang di luar keluarganya. Kenapa? Likaila daulatan bainal agniya'i minkum, agar tuh harta orang kaya jangan puter-puter di situ aja. Beda sama orang kapitalis, yang kaya mah kaya, yang miskin mah miskin. Tapi kalau orang-orang Islam tidak, harus semuanya kaya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kata Rasulullah, orang kaya itu hartanya titipan Allah. Hartanya punya orang miskin, punya orang fakir. Coba pernahkah kita berpikir, kadang-kadang saya suka mikir Pak,
kok ada ya orang yang berutang, tapi kalau hati kita kotor, salah dia sendiri, ngapain utang. Itu hati kotor, belum apa-apa udah suuzon. Kenapa ya ada orang yang nggak sekolah, salah dia sendiri, dia malas, itu hati yang kotor. Coba kita bersihkan kaca kita sedikit, husnuzon sedikit. Kenapa ya kok dia punya utang, gorim, kenapa dia gorim, kenapa ya dia kok nggak sekolah gitu. Hati kita bersihkan. Oh mungkin dia pengen sekolah tapi nggak punya biaya. Oh mungkin dia cerdas tapi dia tidak ada jalur untuk belajar. Oh mungkin dia itu kejebak hutang karena kebodohan dan penipuan. Nah itu husnuzon. Perihal nanti kenyataannya orang itu bohong, itu urusan dia, bukan urusan kita. Ketika kita sudah berpikir seperti itu, barulah kita sadar bahwa oh iya ya, kenapa ya saya ditakdirkan jadi orang kaya? Kenapa ya kok saya ditakdirkan usaha saya maju saja? Kenapa kok saya ditakdirkan masuk ke dalam pemerintahan yang gajinya luar biasa? Terus saya bisa kuliahin anak saya bisa sukses di luar negeri, terus saya bisa bangun rumah anak saya. Tapi kok ada sisa ya? Kontrakan di mana-mana misalnya. Uang masih banyak di deposito, kok kagak habis-habis ya? Apa jangan-jangan ini uang bukan uang saya, tapi uang orang miskin, uang yang nggak putus sekolah, uang yang nggak sekolah. Tapi bisa jadi dia pengen sekolah tapi nggak punya biaya. Bisa jadi orangnya IQ-nya besar, cerdas, tapi dia tidak punya biaya. Banyak kan kita cerita. Allah Maha mengangkat derajat seseorang. Maka kalau ini yang kita sadari, kita paham. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat tadi, kaila daulatan bainal aghniyai minkum. Agar uang kaya ini tidak akan muter-muter di dalam orang kaya saja. Yang terakhir, yang kelima. Kenapa zakat fitrah ini kita disyariatkan, diwajibkan? Ternyata di dalam zakat fitrah ini ada satu hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Rajin kita salat, rajin kita puasa, rajin kita tahajud, rajin kita berzikir. Lan tanalul birra, enggak akan kita dapat kebajikan. Kok bisa? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sampai kamu bisa melepaskan keinginan, kecintaan terhadap yang kamu cintai. Biasanya manusia cintanya sama dua. Kalau enggak harta, kalau enggak wanita. Bini cantik, tiba-tiba pulang ke rahmatullah. Wah, itu biasanya yang kalau nggak cinta alhamdulillah bisa kawin lagi kan gitu. Tapi kalau cinta, woi, nangis, galau, 2 bulan kagak berhenti di galau. Harta, biasa saya banyak uang, makan enak di mana-mana. Ketika Allah takdirkan bumi berputar di bawah keadaannya, baru ngerasa, ya Allah, gini amat hidup. Tuh. Sebelum semua itu terjadi, maka kita harus bisa melepaskan. Nah, zakat fitrah itu mengajarkan seorang yang berpuasa di bulan suci Ramadan untuk siap-siap ngelepas. Tuh. Nafsu udah dilawan. Ibadah udah rajin. Nafsu udah dibakar. 3 nafsu kita udah nyampe puncak, namanya mutmainnah. Di dalam Al-Quran nafsu ada 3 Pak. Nggak bisa dibunuh dia sampai kapanpun hidup. Cuman yang bisa dijinakan. Yang pertama nafsul amarah, nafsu pemarah. Yang kedua nafsul mulhamah, nafsu yang kadang-kadang kebaik, kadang-kadang keburuk, kadang-kadang galau. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ini baik nggak ya? Kalau saya begini, ntar begini nggak? Kalau saya nggak begini, ntar begini nggak? Mulhamah itu. Ini kalau 2 amarah dan mulhamah sudah kita tenangkan, kalau bahasa binatang tuh, kita udah jinakin singa yang ada di dalam diri kita, muncul mutmainnah. Yang ayatnya kalau dipanggil nafsu itu
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang sudah jinak, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah ke sini, pulang dengan ridho karena engkau ridho dengan aku dan aku ridho dengan kamu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah jadi hambaku. Kalau udah jadi hambaku berarti dekat sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah jadi hambanya Allah. Wadkhuli jannati, enggak takut, enggak resah, enggak sedih karena udah dipanggil. Kenapa? Ganjarannya silakan masuk sini. Yang panggil Allah langsung, bukan siapa-siapa. Ayo sini, kamu udah tenang, berhasil kamu jinakin nafsumu, sini pulang, masuk ke surga, nggak usah pakai sholat, udah jaminan tiket VIP. Dari siapa? Dari presiden kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zakat yang kelima mengajarkan umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar melepaskan apapun yang kita cintai. Agar kenapa? Agar yang di dalam hati hanya Allah. Ma fi qalbi illallah, yang dilihat hanya Allah, yang didengar hanya Allah, yang diucap hanya Allah, yang di hati hanya Allah. Di dalam Al-Qur'an, ma ja'alna fi qalbaini, tidak akan aku ciptakan satu hati dua cinta. Kita ini masih banyak cinta. Satu cinta anak, satu cinta istri, satu cinta harta, satu cinta kehidupan, satu cinta akhirat. Terus semua cinta-cinta lepas. Kenapa? Karena hati seorang beriman adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zakat fitrah ini mengajarkan kita ketika kita akad, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an uzkiya zakatal fitri anni wa an man yazimuni nafaqatuhum lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, agar diri saya lepas daripada segala kotoran, lepas daripada segala kenikmatan, kecintaan, baik kecintaan dunia ataupun kecintaan yang lain. Yang hanya ku cinta adalah Allah. Barulah kita berasa lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa ma tunfiku min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu keluarkan, apapun yang kamu lepas, apapun yang kamu bersihkan, kata Allah, Allah Maha tahu dari segala apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu yang sudah membayar zakat, Allah bersihkan segala dosa-dosa kita. Allah bersihkan segala kotoran-kotoran kita. Allah lepaskan segala kecintaan-kecintaan kita, sehingga hati ini bersih, kosong, dan siap diisi oleh Allah saja. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan kelima ini bermanfaat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf apabila terlalu lama, dan terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan dengan salat tarawih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.